wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan saya Farda Nabila. Saat ini saya sudah bersama dengan Mbak Fathiatul Khairunisa, teman saya. Siang kali ini kami ingin ngobrol-ngobrol nih seputar tentang sejarah penulisan Al-Quran pada masa dinasti Umayyah. Jadi kurang lebih ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan, nanti nggak apa-apa ya Mbak? Tentang pertama, apa sih dinasti Umayyah itu, bagaimana? Mungkin bisa dipaparkan sejarah dinasti Umayyah sedikit, dan apa itu dinasti Umayyah gitu. Ya, langsung saya jawab enggak? Iya. Dinasti Umayyah itu adalah dinasti pemerintahan Islam yang dimana waktu itu tuh di bawah kekuasaan keluarga Bani Muawiyah. Nah, di situ berlangsung sekitar tahun 661 sampai 750 Masehi. Ya, jadi di situ terdapat pemimpin atau pendiri di situ adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang beliau itu merupakan putra dari Muawiyah bin Abi Sufyan waktu itu karena dia tuh pernah menentang ajaran Nabi Muhammad itu. Lalu kemudian tuh beliau sempat masuk Islam karena apa? Karena beliau mengetahui bahwa umat Islam yang berada di Madinah itu menaklukkan kota Makkah. Ya, itu. Jadi pendirinya adalah Muawiyah. Loh, kan kita di sini akan membahas dinasti Umayyah. Kenapa kok beda ya Mbak ya? Itu karena dinisbatkan dari kakeknya Muawiyah. Kakeknya Muawiyah itu bernama Umayyah. Nah, lalu apa Mbak? Oh, jadi seperti itu ya. Jadi penyebab namanya itu dinasti Umayyah itu karena dinisbatkan kepada kakeknya Muawiyah. Ya. Padahal pendirinya namanya Muawiyah ya, tapi kenapa nggak disebut dinasti Muawiyah, tapi disebut dinasti Umayyah karena dinisbatkan kepada kakeknya Muawiyah. Oh, seperti itu. Ya. Kita tuh bisa menelusuri silsilah keturunan itu, bisa bertemu kepada Nabi Muhammad yang jatuh pada Abid Wafa. Abid siapa Mbak? Tahu nggak? Kurang tahu tuh Mbak. Siapa? Abid Wafa. Abdi Wafa nggak? Oh ya. Ya, di situ jadi oleh karena itu Muawiyah juga dinyatakan sebagai pembangun dinasti Umayyah tersebut, juga dinyatakan sebagai khalifah pertama ya, yang memimpin ada dinasti Umayyah tersebut. Jadi pendiri sekaligus khalifah pertama itu Muawiyah dari dinasti Umayyah itu. Di situ Muawiyah itu juga itu yang dahulunya menjadi sistem demokrasi itu berubah menjadi sistem kekuasaan raja. Tahu nggak sistem kekuasaan raja itu bagaimana Mbak? Gimana tuh? Sistem kekuasaan raja itu diwariskan secara turun menurun. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan itu mempunyai putra yang namanya Yazid itu. Nah, lalu kekuasaan itu diwariskan kepada turunannya itu secara turun menurun sampai habisnya itu pemerintahan dinasti Umayyah tersebut. Jadi nggak ada kayak pemilihan khalifah gitu loh? Tidak, karena sudah itu loh dirombak demokrasi dalam pemilihan yang bijaksana dan musyawarah itu diganti oleh Muawiyah menjadi sistem turun menurun yang diwariskan gitu. Khalifahnya tuh ada berapa kurang lebih itu? 14 enggak? Oh, banyak ya. Sekitar itu berkuasa sekitar 90 tahun. 14 khalifah berkuasa selama 90 tahun nih, itu dinasti Umayyah. Ya. Lalu kalau misalnya soal penulisan Quran, sejarah perkembangan penulisan Quran pada masa dinasti Umayyah itu kira-kira gimana sih? Ada nggak sih perkembangan-perkembangan khusus dalam penulisan Quran gitu dalam dinasti Umayyah yang itu sangat-sangat berperan pada penulisan Quran saat ini gitu, misalnya apa? Ada. Kan dulu Al-Quran itu belum terdapat tanda titik, baris, ataupun tanda-tanda lainnya yang bisa untuk diketahui gitu loh. Jadi dalam mushaf itu Utsmani belum menggunakan syata sehingga
menyebabkan umat Islam itu akan kesulitan membaca Al-Quran itu dengan benar dan baik. Di situ terdapat tokoh yang berperan penting, Mbak, untuk itu loh, ngasih jalan mudah atau Ya. itu. Siapa itu tokohnya kalau boleh tahu? Antara lain ada Abu Aswad Adu Ali. Iya, Adu Ali. Oh iya. Itu apa yang dia tulis atau dia letakkan dalam kemauan tulisan itu Abu Aswad? Abu Aswad itu melakukan penyempurnaan tanda baca, Mbak. Tanda bacanya yaitu dengan menggunakan sakal ya. Lalu di dan sakal terus tanda titik-titik nomor ini ya. Boleh nih, atau juga disebut dengan al-i'rab. Balik dari Abu Aswad ngipin sakal biar gampang dipotong. Jadi itu Abu Aswad itu melakukan penyempurnaan tanda baca, yaitu melakukan pemberian itu tanda baca saka atau yang disebut dengan al-i'rab gitu. Ya. Di situ juga terdapat muridnya beliau, muridnya Abu Aswad Ad-Daulani, yaitu tahu nggak, Mbak, siapa? Siapa tuh? Ada dua. Iya. Belum pernah dengar. Siapa aja tuh dua murid Abu Aswad itu? Dua murid Abu Aswad yaitu Yahya bin siapa? Ya'mar. Nah, itu kamu tahu, Mbak. Yang itu pernah dengar. Ya. Satu lagi siapa tuh? Nasbin. Siapa? Nasbin Asim. Ya, itu melanjutkan perkembangan gurunya, yaitu dengan cara nukot al-ijam atau pemberian titik kepada huruf itu untuk menghindari keserupaan itu loh, huruf seperti ta, sa, ro, ta, sa dan sya gitu. Jadi di situ membedakan antara nukot al-ijam dan juga al-inhal. Dan yang terakhir yaitu ada Walid bin Abdul Malik. Ya. Pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik. Ya, itu yang tadi ya, yang dua tokoh tadi. Ya. Dan juga itu tuh karena Walid bin Malik itu menulis dengan indah dan rapi, itu tuh disebut dengan kaligrafi ya, Mbak. Ya, bergaya al-Kufi. Kaligrafi Kufi. Oke, berarti seperti itu ya perkembangan penulisan pada masa dinasti Umayyah. Jadi penulisan Quran itu yang tadinya tidak ada titik, kemudian ditambahkan titik, kemudian berkembang, ada bedanya titik antara huruf-huruf, batasa gitu, itu ada namanya nukot al-ijam dan selainnya. Terus ada juga perkembangan kaligrafi pada masa itu. Kaligrafinya namanya kaligrafi Kufi. Jadi seperti itu. Karena waktu sudah siang, kita cukupkan segini saja ya, Mbak, ngobrolnya. Semoga dari obrolan kita siang kali ini soal sejarah perkembangan penulisan Al-Quran pada masa dinasti Umayyah bisa memberikan kita pengetahuan yang lebih luas dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Farda Nabila bersama teman saya kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.